Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita semua Buya Yahya dan keluarga, semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau, amin. Dalam ketaatan serta sehat afiat, dipermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya, dan juga semoga urusan dahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada para hadirin hadirat, para santri yang alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita, masih mempermudahkan kita semua untuk senantiasa menghadiri majelis mulia. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini, semoga Allah mempermudahkan kita semua untuk senantiasa mengamalkannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami sapa para pendengar Radio Kuna, juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, semoga tetap istiqomah selalu mendengar ataupun menyaksikan kajian kitab bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik para hadirin hadirat, para pendengar Radio Kuna, juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, mari untuk memperhatikan waktu kita mulai saja kajian kita dengan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qul salatu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah, wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadzal yawmil mubaraki dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa radattah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat, para pendengar, para santri, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, memudahkan kita untuk berbuat baik, dan menjaga Allah menjaga istiqomah kita di dalam melakukan kebaikan. Kita masih dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada ngasih batas di sini. Ya Rosad tidak tahu lagi batasnya. Sampai di mana? Mana batasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Thumma bakkir ila al-jami'i was'a ilaiha ala al-hayyinati was-sakinati. Kemudian setelah itu qala al-musannif, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bi babi al-jum'ati adabil jum'ati ila anqal.
Thumma bakir ilal jami'i. Kemudian segeralah pergi ke masjid. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Was'a ilaiha, dan berjalanlah menuju ke masjid alal hayyinati was sakinati, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, man roha ilal jum'ati, barang siapa yang datang ke masjid Jumat, hari Jumat, sholat Jumat, bisa'atil ula, di waktu yang pertama. Ini adalah dikembalikan kepada waktu yang pertama. Di sini tidak ada batasan tertentu. Artinya semakin pagi, semakin bagus. Semakin awal. Sebab semakin pagi, semakin cepat dia meninggalkan hiruk pikuk dunia sehingga menuju masjid. Kemudian semakin lama dia berada di tempat yang mulia namanya masjid. Faka'annama qarraba badanatan, seolah dia menyembelih sapi, seolah menyembelih unta. Badanah itu unta besar. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, barang siapa yang pergi ke jam berikutnya, urutan yang kedua, fa akanna qarraba baqaratan, seolah-olah menyembelih sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, yang berangkat di urutan ketiga, fa ka'anna qarraba kabshan, seperti seolah-olah ia menyembelih kibas kambing akron. Jadi menyembelih kibas yang bertanduk besar. Umumnya itu kalau bertanduk besar itu adalah umurnya panjang, berarti badannya gede. Kalau belum bertanduk itu baru mulai tumbuh. Kalau sudah akron bertanduk berarti gede, umurnya banyak. Wa man raha fi sa'atir rabi'ati, barang siapa yang datang di jam yang keempat, jam berikutnya, wa ka'anna qarraba dajajatan, seolah-olah nyembelih ayam, lumayan nyembelih ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, adapun yang datang di jam yang kelima, fa ka'anna qarraba baitatan, seolah dia seperti orang yang menyembelih korban telur. Kelas telur. Fa idh kharajal imamu tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu. Kalau sudah itu imam sudah datang, malaikat sudah tidak mencatat lagi, bukan malaikat raqib atid, bahkan ini malaikat pencatat khusus yang akan melaporkan tentang amal Jumat. Sebab kalau malaikat raqib atid akan selalu mencatat. Maksudnya malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat khusus amal Jum'ah ini sudah tidak mencatat lagi. Fanjatama'atil malaikatu 'indal mimbari, dan malaikat sudah berkumpul di depan mimbar, yastami'una dzikra, untuk mendengarkan zikir-zikir yang dikumandangkan dan mendengar khutbah. Ini himbauan bagi siapapun hendaknya bisa mendatangi masjid semakin pagi semakin bagus, untuk segera meninggalkan hiruk pikuk dunianya dan segera masuk ke tempat yang mulia namanya masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikatakan, disebutkan, diriwayatkan bahwasanya annan nasa, sesungguhnya manusia itu fi qurbihim 'indan nadhari ila wajhillahi ta'ala, kedekatan mereka di saat melihat Allah. Kita ahli iman akan bisa melihat nanti Allah di akhirat. Dan jangan bertanya bagaimana cara melihatnya, bukan urusanmu. Kamu harus meyakini saja ini adalah akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di akhirat. Nanti di akhirat dilihat. Ahli surga melihat. Akan tapi tingkat kedekatannya dekat seperti apa, Allah alam bisawab. Sebab tidak boleh dikatakan Allah dekat tempat. Sebab kalau Allah dekat tempat, nanti Allah mengambil tempat. Hati-hati masalah akidah. Dan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Termasuk tidak dilihat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj menurut pendapat yang dikukuhkan ahli sunnati wal jamaati. Ada sebagian ulama kita seperti Qadhi'iyat,
Qadiyat mengatakan bahasanya bisa dilihat di dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bab khususiyah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumhur ulama akidah ahli sunnati wal jamaati mengatakan tidak, Nabi tidak melihat dengan mata kepala beliau. Ini adalah khilaf di antara para ulama a'immah madzhab Asy'ariyah, Asy'ariyah. Baik. Tapi kalau di surga melihat semuanya dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, dekat yang hanya Allah yang tahu, kedekatan bukan kedekatan tempat. Yang jelas melihat Allah saat itu. Dan melihat Allah tidak ada berdesak-desakan. Tidak tahu. Karena Allah tidak bertempat. Jangan dianggap seperti kita melihat rembulan. Memang digambarkan oleh Nabi seperti orang melihat rembulan tidak berdesak-desakan. Yang disamakan dalam segi tidak berdesak-desakannya. Jangan disamakan Allah seperti rembulan yang mengambil posisi yang berlawanan dengan kita. Ini harus juga dihadirkan dalam akidah. Allah kita lihat, tapi ingat, bukan berarti Allah mengambil satu tempat untuk berhadapan dengan kita, untuk bisa kita lihat. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah untuk melihat Allah nanti adalah ala qadri bukurihim ila jum'ati, sesuai dengan kadar sesuai dengan kadar bergegasnya dahulu waktu pergi berangkat Jumat. Yang paling cepat ke masjid, yang paling dekat dengan Allah nanti. Tsumma idza dakhaltal jami'a, kalau kamu sudah masuk masjid jami', masjid untuk salat Jumat, fatlub bis-shaffal awwala, berusahalah untuk mencari shaf yang pertama. Sebab shaf yang pertama adalah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah marham atau rahimallah as-shaffal awwala. As-shaffal awwal, as-shaffal awwal, 3 kali didoakan baru as-shaffal tsani. Fa idza ijtama'a an-nasu, akan tapi jika orang sudah pada kumpul, fatal tatakhattar riqab. Fala tatakhattar riqabahum, jangan sampai engkau melangkai leher mereka. Harus punya adab. Jangan mentang-mentang ingin mendapatkan kemuliaan tapi tidak punya adab, tidak diperkenankan. Menujulah ke tempat yang paling depan, yang paling mungkin untuk engkau jangkau tanpa harus melangkai leher mereka. Adab, jangan sampai menyakiti orang lain. Wala tamur baina aydihim wa hum yusallun. Jangan kamu melewati mereka di saat mereka salat. Jadi tidak boleh kita melewati tempat sujud mereka di saat mereka salat. Wajib majlis bi qurbi haitin, duduklah di samping tembok. Au ustuwanatin, atau tiang-tiang. Hatta la yamurru baina yadayka, sehingga orang tidak akan melewatimu di saat kamu salat. Ini dibahas di dalam bab sutratul musalli. Sutrah musalli adalah disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis tentang sutratul musalli dalam kitab Fathul Mu'in. Lagi-lagi ini termasuk jenis ilmu santri yang paling tidak diamalkan santri. Ilmu santri yang paling tidak diamalkan, membuat sutrah. Jadi kalau kamu sholat, hendaknya kalian itu mengambil tempat yang pertama apa? Jangan melewati tempat sujudnya orang yang lagi sholat. Akan tapi sisi lain, kalau kamu sholat, hendaknya kamu mengambil tempat yang sekiranya ada pembatas antara kau dengan kiblatmu. Ke arah di depan tempat sujudmu ada sesuatu. Apakah tiang ustuwanah, atau engkau langsung menghadap ke tembok, ngambil paling depan yang ada temboknya. Yang harus, kalau tidak ada, dilanjutkan, ambil sesuatu yang menonjol sebagai pembatas antar tempat sujudmu dengan orang yang akan lewat. Jadi kalau kamu sudah membuat sutrah di depanmu, aman. Orang akan tahu kamu sholat, dia tidak akan melewatimu. Dan kalau kamu sudah membuat sutrah yang benar, kalau dilihat di dalam kitab fikih itu, lihat. Sutrah itu adalah sesuatu yang menonjol tinggi. Yang namanya sajadah itu baru berlaku jika semuanya itu tidak ada. Bukan langsung kalian mengambil sajadah. Kalau kamu tidak mungkin, boleh sajadah atau kamu menggaris, kasih tanda. Kalau di padang pasir, kasih tanda seret. Ini tanda kalau kamu sholat. Kalau tidak ada sesuatu yang kamu tancapkan, yang kurang lebih tingginya adalah 3 dhira'.
sepertiga dirok, 2/3 dirok. 2/3 dirok, 1 dirok kurang sedikit, segini kurang lebih. Kamu tancapkan, apakah itu tas atau apa saja, apakah itu bangku atau kursi dan sebagainya. Katailah wahai para santri, ini termasuk yang paling ditinggalkan oleh para santri. Kalau lihat diurut dalam kitab-kitab yang ini adalah masalah sajadah, ada urutan terakhir jika tidak mungkin mengambil yang lainnya. Bahkan mungkin seorang santri di depan sudah nggak pakai, macam-macam di tengah sholat, menunjukkan kalau dia itu tidur sholatnya kalau ngaji ngantuan. Sudah begitu kalau ada orang lewat ditahan begini. Nggak, kapan kita disunahkan untuk menahan? Kalau ada orang lewat kita kasih tanda biar orang tidak lewat. Falyadfa' falyuqatil. Nah, sampai syaratnya adalah kita boleh menolak orang yang melewati di tempat sujud kita kalau kita sudah membuat sutroh yang sesuai memenuhi syarat. Haram melewati tempat sholatnya seseorang, haram melewati tempat sujudnya seseorang yang sudah membuat sutroh. Ini ada imbal baliknya di situ. Kalau ada orang nggak buat sutroh, tidak haram kamu melewati tempat sholatnya karena dia salah. Ada orang tidak membuat sutroh, kalau terlewati tidak haram bagi siapapun. Jadi kita baru haram melewati tempat sujudnya orang yang lagi sholat jika dia telah membuat sutroh yang memenuhi syarat. Dibalik, jika dia telah membuat sutroh yang memenuhi syarat, maka haram orang melewat. Selagi orang haram melewat, maka jika ada orang melewat, kita dianjurkan untuk menolaknya. Dianjurkan untuk menolaknya, sehingga dia tidak jadi lewat. Sehingga kalau dia kita tolak begini kok mati, nggak kena kisos kita. Karena dalam riwayat falyuqatilhu. Bunuh dia, bukan dibunuh maksudnya. Biarpun sampai mati, kita tolak begini, nggak sengaja dia jatuh, lebek mati, nggak kena kisos kita. Karena kita sudah punya sutroh. Jadi kapan wajib, kapan disunahkan kita untuk menolak? Kalau kita sudah membuat sutroh. Kalau kita sudah membuat sutroh, haram bagi orang siapapun yang lewat. Kapan kita lewat? Kalau orang sudah membuat sutroh. Nah ini, dibulak-balik nih. Ini adalah termasuk yang jarang diamalkan oleh para santri. Coba, itu perhatikan. Santri yang katanya membolak-balik kitab apa sih? Kitab yang di kampung, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Kenapa saya menjalankan sunnah? Kalau kita tidak menjalankan sunnah yang ringan, sunnah apa lagi yang mau diamalkan? Kalau kita lihat Fathul Qorib itu tertibnya itu gimana sih? Bikin yang menonjol dulu. Baru kalau sudah nggak ada, baru kita pakai sajadah. Oh, masih ada tiang kosong, kenapa tidak dipakai tiangnya? Gara-gara males saja. Tiang kosong ngadep ke tiang. Dan kalau kita menghadap sesuatu, kita pinggirkan. Bahkan kalau kita punya tas dan sebagainya, taruh di depan sebagai sutroh sekalian. Bukan taruh di belakang, menunjukkan tidak pernah ngaji. Tasnya taruh belakang, dijamin tidak khusyuk sepanjang sholat. Takut hilang tasnya. Tasmu, komputermu, segala macam, termasuk sandalmu kalau nanti di Mekah, taruh di depan. Bungkus plastik taruh di depan, selesai. Mau taruh di belakang tasnya, nggak kira khusyuk. Sambil diinjak talinya. Giliran injakannya lepas, bingung loh di mana tas saya. Sebenarnya ilmu-ilmu begini tuh ada, makanya wahai anak-anakku semuanya, tidak usah banyak-banyak ilmu, sedikit kamu resapi, kamu pahami, kamu amalkan sedikit, kamu amalkan sedikit, kamu amalkan. Yang anehnya itu sudah kita tekankan begini itu masih melanggar, aneh bener ini. Pernah satu enggak tahu. Ustadz pesantri wallah alam bisa, saya lihat ajib. Padahal sudah hadir begini, masih sholat itu di tengah-tengah sudah nggak ada sutroh, nggak ada apa-apa. Innalillah. Ini apa? Tembok ada. Ilmu itu kalau tidak diamalkan terus mau digimanakan? Hanya sekedar pamer kalau saya khatam Fathul Mu'in, saya khatam Fathul Wahhab. Apa artinya? Kalau memang alasannya belum bisa mengamalkan yang gede-gede. Kalau belum bisa mengamalkan yang gede-gede, amalkan yang ringan-ringan dong. Yang ringan-ringan. Baik. Ini isyarat dari Imam Ghazali, pembahasannya ada sendiri. Wala taq'ud, kalau selesai masalah sutroh singkat saja. Jadi sutroh itu pembatas tempat sujud. Dan antara kita dengan pembatas tidak boleh lebih dari 3 dhira'. Kalau lebih dari 3 dhira' tidak dianggap pembatas tersebut. Yang banyak adalah mihrab masjid mewah, pengurusnya bukan orang yang ngerti cara sholat berjamaah. Kadang kita dibikin pusing. Mihrabnya kan panjang gitu. Tidak ada sutrohnya. Sementara imamnya mundur dekat barisan dengan makmum. Sehingga sutrohnya tembok sana jauh banget. Kasih kursi atau apa saja. Bahkan kita harus membuang ngasih.
Ini jangan dianggap sepele, wahai para santri. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu kayak begini, terus ilmu apa yang ingin Anda amalkan? Ilmu apa lagi ini? Ayo. Pengen tahu ilmu apa? Yuk. Kalau bukan mengamalkan yang demikian, coba. Perhatikan mihrab-mihrab sholat. Sampai kita membuat gambar masjid kecil-kecil kayu itu pengen kita sebar, biar semuanya ngerti sutroh. Kita punya berapa? Kalau tidak punya, biar ngambil di sini nanti. Kita banyak, ada seberapa ratus itu. Agar semuanya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Kita akan buat ada kayak masjid-masjid kecil itu. Itu untuk sutroh. Karena ada orang biasa itu belajar hanya belajar saja, bukan untuk mengamalkan ilmunya. Hayalannya saya belajar mau ngajar nanti. Dia belajar baca rajin, hanya pengen sebelum saya cepat pulang nanti harus bisa ngajar di rumah. Loh, ilmu kok hanya untuk kulaan saja. Ilmu untuk kau amalkan. Tidak usah mengoreksi orang lain, akan tapi kita bisa melihat kenyataannya. Kenapa kok seperti itu? Ada santri aja di sini begitu. Kalau santri di sini dirotan saja seperti itu ya. Setelah assalamualaikum langsung dirotan saja. Karena kita harus berlatih untuk mengamalkan sunnah. Bahkan masalah sutroh sebagian mengatakan wajib kok, bukan sekedar sunnah. Dan ada urutannya, membuat saya tembok dulu, setuanah atau jidar, atau kalau tidak ada menancapkan tombak atau sesuatu yang kurang lebihnya kedua per tiga dirok 40 sentian. Setelah itu apa? Kalau sudah tidak ada, pokoknya sesuatu yang menonjol. Kalau tidak ada, sajadah. Tidak ada, garis. Bukan langsung ke sajadah ini. Bukan. Dan sebagian sajadah mengganggu di masjid. Sajadahnya gede, orangnya kecil. Yang lain mau nginjek nggak tega. Sopnya tambah tidak karu-karuan. Sajadahnya gede banget, orangnya kecil. Kan sisa sajadahnya. Yang lain mau ngintip tidak diizinkan, nggak enak nginjek sajadah orang. Ada. Baik. Kemudian setelah itu hatta tusalli tahiyyata. Sampai wala taqud, jangan kau duduk. Bagi yang baru datang hendaknya salat tahiyatul masjid. Jika imam belum datang, ngerti nak ya? Fikih ya, ngerti ya? Belajar itu seperti itu caranya. Bukan kalian belajar langsung subhanallah. Bukan belajar hanya khataman dan nyembelih ayam. Alhamdulillah. Hanya sibuk menerjemahkan. Faham al-fiqh wal fahmu. Fikih itu faham. Diamalkan satu-satu. Kalau kamu tidak menabung mengamalkannya, kapan lagi mengamalkannya? Hari ini langsung diamalkan. Wala taq'ud, jangan kau duduk hatta tusalli at-tahiyyata, sampai kamu salat tahiyatul masjid. Biarpun khutbah sudah dimulai. Salat tahiyatul masjid. Bagi yang baru masuk masjid, masuk masjid. Tapi kalau sudah khutbah dimulai, bagi yang di dalam masjid tidak perlu sholat lagi, karena sudah di dalam masjid. Ada rakaat kalau bisa. Sebab tahiyatul masjid tidak ada bilangan, tidak ada batasan rakaat. Tidak ada batasannya. 20 rakaat juga boleh. Paling sedikit 2 rakaat. Ada rakaat taqra fi kulli raka'atin fi bayi al-Fatihah wal Ikhlas 50 marrah. Kalau mau kata Imam Ghazali, habis baca surat Al-Fatihah, baca qul huwallahu ahad 50 kali, lama banget ya. Kecuali waktu khutbah sudah berdiri, waktu khatib sudah masuk, enggak. Kalau khatib sudah masuk diringankan khafifataini, raka'ataini khafifataini. Ini digambarkan kamu yang datang awal tadi, yang kelas unta tadi itu. Yang kelas unta waktunya masih leluasa, salatlah tahiyatul masjid dengan 4 rakaat dengan bacaan yang panjang, qul huwallahnya pun diulang sampai 50 kali. Waduh. Fil khabar anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu fil minal jannati. Allah, barang siapa yang melakukan salat sunnah tahiyatul masjid tadi, maka dia tidak akan mati kecuali sudah melihat tempatnya di surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, itu mereka itu. Beri kabar gembira tentang surga. Baru melihat surga dia tersenyum, dicabut nyawanya. Au yura lahu, atau ada orang lain yang melihatnya. Apakah di dalam mimpi seseorang melihat dia di surga? Atau dia melihat dirinya akan menjadi ahli surga? Atau dimimpikan seseorang bahasanya si fulan ahli surga? Wala tatruki tahiyata ala kulli hal. Pokoknya jangan sampai engkau meninggalkan tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjidmu.
Wa in kana al-imamu yakhtub, biarpun imam dalam keadaan khutbah, engkau tidak boleh meninggalkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ada dinukil dari riwayat Imam Abu Hanifah, enggak pakai tahiyatul masjid kalau sudah imam khutbah. Kalau kita tetap tahiyatul masjid dengan raka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Wa minas sunnati, dan sunnah juga an taqra fi arba'in raka'atin, membaca dalam 4 rakaat. 4 rakaat tadi juga kalau mau nih, waduh. Surat Al-An'am, waduh, wal Kahfi, wat Thaha, wa Yasin. Datangnya subuh, habis salat subuh ini. Ya Imam Ghazali antum ngasih pelajaran kepada kami, katanya kelas pemula. Nah, pemula suruh baca begini, gimana nih kelas pemulanya? Mungkin kita tidak sempat yang mencoba-coba, yang punya hafalan Quran sambil ngulang Qurannya, karuanlah ngamalin amalan Imam Ghazali sambil ngulang-ngulang Al-Qurannya, dengan baca surat An'am, kemudian Kahfi, Duha, dan Yasin, baca. Baik. Fa ilam takdir fa surat Yasin wa Dukhan wa Alif Lam Mim Sajdah wa suratul Mulk. Tidak bisa ganti yang lainnya ini. Penggantinya masih berat. Surat Yasin, Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah, suratul Mulk. Baik. Kalau tidak di dalam salat fala tada wa la tada qiraat hadis war fi lailatul jum'ati. Paling enggak kalau enggak bisa melakukan waktu siang untuk melakukan salat, jangan kau tinggalkan membaca surat-surat tersebut di malam Jumat. Fafiha fadlun kabirun, disitulah keutamaan yang amat besar. Walaman lam yuhsin dzalika, bagi yang tidak bisa baca Al-Qur'an dengan lancar atau baca Al-Qur'an enggak bisa, barang siapa yang tidak mampu dengan itu semuanya, falyukthir, hendaknya dia memperbanyak min qiraati suratil ikhlasi, membaca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, bolak-balik enggak apa-apa. Waqtir minas sholati ala Rasulillah, hendaknya berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal yaum khassatan, khususnya di hari ini, hari Jumat. Wa mahma kharajal khatib, kharajal imamu faqta'is shalah wal kalam. Kalau imam sudah datang, baru kau berhenti untuk membaca salawat tadi. Kalau imam datang, sholawatmu berhenti. Omonganmu berhenti, diam. Kau tidak boleh banyak ngomong kalau sudah imam datang. Sebab kita harus diam. Wastaghil bijawabil muadzini. Kamu hendaknya sibuk untuk menjawab tukang azan yang azan tersebut. Ada tukang azannya. Tsumma bistima'il khutbati, mendengar khutbah. Wal itti'ad, dan nasihat. Wal itti'ad, dan mengambil nasihat, mengambil pelajaran biha, dengan khutbah tersebut. Wada'il kalama ra'san fil khutbati, dan tinggalkan omongan sama sekali, kamu jangan ngomong. Enggak boleh ngomong sama sekali di situ. Fil khutbati, dalam khutbah. Fil khabar, di dalam khabar, dalam hadis diriwayatkan, anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtub, barang siapa yang berkata kepada saudaranya saat imam khutbah, berkata apa? Ansit, diamlah. Ansit, tidak boleh ngomong ansit, diam. Kalau mau nyuruh temannya diam gini. Kalau bilang angsit sendiri adalah ngomong. Ngomong angsit, faqad lagha. Dia melakukan amalan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Kalau orang sia-sia pekerjaannya, enggak ada nilai Jumatnya. Lianna kaulau angsit, sebab ngomong angsit itu kalamun juga, omongan juga. Fayambahi ayyanha ghairuhu bil isyarati. Kalau pengen, hendaknya dia melarang temannya yang lagi ngomong bil isyarati, dengan isyarat. La bil lafzi, tidak boleh dengan lafaz. Ngomongnya diam, sama aja ente ngomong.
Sebab waktu khutbah Jumat hendaknya kita diam, tidak boleh ngomong, maka kalau mengingatkan orang lain pun tidak dengan omongan, tapi dengan isyarat. Ansit au sah, sah artinya diam, sama omongan itu. Faqad lagha wa man lagha fala jumatalah. Baik, ini ngomong, jangan ngomong waktu. Cuman di dalam fikihnya, masalah berbicara waktu sholat Jumat itu, waktu khutbah Jumat berjalan, berbicara menurut kita, madhab Imam Syafi'i, ya, pendapat yang dikukuhkan adalah tidak haram, tapi dianjurkan, makruh yang sangat berat. Hujjah kita adalah jelas, tidak haram. Menurut tiga madhab dan sekaligus qaul qadim dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya dua pendapat. Dulu waktu beliau di Irak mengatakan ngomong waktu khutbah Jumat haram. Sama seperti madhab yang lain selain madhab Imam Syafi'i. Tiga madhab semuanya mengatakan ngomong waktu Jumat, waktu khutbah Jumat berjalan haram. Kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak haram, tapi makruh. Dan hujahnya madhab Imam Syafi'i adalah seorang Arabi yang tiba-tiba waktu Nabi khutbah tiba-tiba bertanya, ya Rasulullah mata sa'atu, kapan hari kiamat akan tiba ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mada a'dadta laha, kamu masih punya persiapan apa? Ma'adatu illa hubballahi wa rasulihi, dan seterusnya. Jadi berbicara waktu khutbah Jumat tidak dikatakan haram, tapi ingat makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan bisa menjadikan pahala Jumat sia-sia, lago, bukan salat Jumatnya tidak sah. Baik. Kemudian setelah itu tumaktati bil imami kama sabaq. Kemudian biasa seperti tadi kemarin pelajaran untuk salat berjamaah ngikuti imam. Fa idza faraghta wa sallamta, kalau sudah selesai faraghta, selesai wa sallamta dan kau salam, faqra'il Fatihah, baca Al-Fatihah qabla an tatakallama, sebelum kamu ngomong, sab'a marrat. Ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Akan tapi kalau dilacak tentang hujah-hujahnya dilacak oleh para ulama, riwayat-riwayat ini adalah yang boleh diamalkan saja. Akan tapi riwayat yang dikukuhkan adalah tetap membaca zikir seperti zikir-zikir biasa di dalam salat. Tapi kalau kita ingin baca ini juga diperkenankan. Tentang tujuh surat ikhlas ini boleh dibaca. Cuman para ulama ahli hadis dan ulama pun mengatakan, biarpun ini diukil oleh Imam Ghazali, tapi ulama mengatakan tetap disunahkan baca zikir-zikir yang biasa ini dia. Kita belajar baca astagfirullah dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ada sebagian melakukan yang demikian, membaca surat Al-Fatihah sampai 7 kali, qul huwallahu 7 kali, 7 kali. Bukan satu yang terlarang, akan tapi kehilangan keutamaannya sungguhnya membaca zikir seperti biasa. Termasuk ada sebagian orang setelah assalamualaikum baca syahadat asyhadu alla ilallah, bukan suatu yang terlarang, akan tapi meninggalkan kemuliaan zikir yang semestinya. Kita pernah ya, kalau di masjid ada sebagian assalamualaikum langsung Al-Fatihah, baca Al-Fatihah 7 kali, ada. Bukan terlarang. Tapi kehilangan keutamaan zikir-zikir yang warid yang dari Nabi SAW, seperti baca subhanallah, alhamdulillah. Kalaupun harus, hendaknya itu diakhirkan, didahulukan yang zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW. Zikir ya semestinya, baru nanti kita membaca itu. Termasuk syahadat pun, ada sebagian setelah assalamualaikum langsung asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini semuanya harus petunjuk. Memang syahadat adalah amalan bagus. Tapi bagusnya sesuatu itu harus sesuai dengan petunjuk. Memang tidak dikatakan bid'ah, tidak dikatakan haram, tapi hendaknya kita mendahulukan petunjuk-petunjuk. Baca di dalam kitab-kitab seperti Adhkarnya Nawawi rahimahullah ta'ala. Ulama-ulama, apa yang hendaknya dibaca setelah sholat? Hadis Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbu kul dubura kullu salatin Allah ma'inni ada dzikri wa syukri wa khusni ibadatik. Kul dubura kullu salatin, ucapkan setelah mulai sholat. Bukan kul dubura kullu salatin, masalah Al-Fatihah ini tidak, riwayat tidak sekuat riwayat tentang zikir-zikir, tentang baca tasbih 33 kali, alhamdulillah 30 kali. Maka hendaknya kita membiasakan sesuatu yang sudah jelas dulu dari Nabi SAW. Adapun yang dihadirkan Imam Ghazali ini salah satu amalan. Imam Ghazali amalannya bukan ini saja. Makanya di masjid ini tidak membaca ini, langsung baca zikir biasa. Setelah itu kalau punya waktu baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian surat Ikhlas 7 kali. Nah ini.
Wal ikhlas sab'an, membaca surat ikhlas qul Allah 7 kali. Wal muawwidhataini qul a'udzu falaq dengan qul a'udzu binnas sab'an 7 kali juga. Fadzalika ya'simuka minal jum'ati ilal jum'ah al-ukhra. Itu bacaan itu menjadikan sebab engkau dijaga oleh Allah dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dijaga oleh Allah, diberi penjagaan. Aman, selamat lahir dan batin, enggak ada gangguan. Wa yakunu hirzan laka minasyaitani, dan juga menjadi sebab penjagaan dari syaitan. Wa kul ba'da dzalika, kemudian setelah selesai baca itu semuanya, qul Allah 7 kali semua itu tadi, kul bacalah doa. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Wahai zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Ya Mubdi, zat yang mengadakannya. Ya Mu'id, yang mengembalikan nanti setelah dimatikan, ditiadakan, atau hidup untuk dikembalikan kepada Allah. Mu'id, mengembalikan. Ya Rahim, yang maha kasih. Ya Wadud, yang maha penyayang. Aghnini bihalalika, cukupkan aku dengan yang halal darimu, an haramika, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram darimu. Wa bi ta'atika an maksiataka, berikan kepada kami kemudahan untuk melakukan ketaatan, bukan untuk bermaksiat. Wa fadrika an masiwaka, dan dengan karuniamu sehingga kami tidak butuh dengan selainmu ya Allah. Tsumma shalli, kemudian setelah itu salatlah ba'dal jum'ati, setelah Jumat, rakaataini 2 rakaat. Au arba'an, atau 4. Au sittan, atau 6. Tapi yang dikukuhkan adalah 4. Seperti ba'diyat zuhur. Wa kullu dzalika marwiyun an Rasulillah, ini semua ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Rasulullah. Fi ahwalin mukhtalifatin, dalam keadaan yang berbeda-beda. Nabi diceritakan dari Nabi keadaan yang berbeda-beda. Yang jelas Nabi pernah melakukan kalau tidak 2, 4, dan 6. Tapi yang paling bagus adalah paling tidak 4 rakaat. 2 alhamdulillah. Sunnah. Walazim al-masjida ila al-maghribi. Kalau bisa setelah itu, karena hari itu kau jadikan hari ibadah, maka kau bisa engkau bertahan sampai maghrib. Lazim, teruslah engkau melazimi masjid ila al-maghribi, sampai maghrib. Atau ila al-asri, atau sampai asar. Akun, dan jadilah engkau hasanal muraqabati, menjadi orang yang bagus di dalam muraqabah. Muraqabah untuk mengintai. Jadilah engkau hasanal muraqabati, orang yang cermat untuk mengintai lisa'ati syarifati, saat-saat yang mulia itu. Maksudnya hendaknya kau terus memperhatikan saat-saat mulia di hari Jumat secara umum itu. Sebab hari Jumat hari mulia. Kau perhatian dengan ibadah, dengan memohon kepada Allah. Karena apa? Ingat, masih ada di situ 1 jam, 1 saat yang Allah akan kabul doa hamba-hambanya. Fa innaha mubhamatun. Saat yang mulia tadi mubhamatun, disembunyikan oleh Allah. Mubhamah, tidak diketahui. Fi jami'il yaum, di setiap hari disembunyikan. Jam berapa sih? Fa'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi. Semoga engkau mendapatkan saat yang mustajab tadi, saat dikabul tadi, saat yang diterima tadi. Wa anta khashi'un, engkau dalam keadaan khusyuk lillahi ta'ala. Mutadallilun mutadarri'un, merasa rendah, memohon kepada Allah. Mutadarri' adalah memohon kepada Allah dengan permohonan yang menunjukkan kelemahannya. Wala tahdur, selesai. Wala tahdur fil jami' majalis al-hilaq. Kalau sudah di masjid itu jangan kamu hadir kepada perkumpulan-perkumpulan. Perkumpulan kelompok sana ngomongin bola, kelompok sini ngomongin. Khilaqah itu bukan khilaqah ilmi. Jangan membuat perkumpulan di masjid kecuali perkumpulan ilmu. Wala majlisil khassas. Majelisnya orang yang suka cerita. Itu ada cerita di situ, kumpul cerita, ceritanya di masjid. Bal majlisul ilmi an-nafi, akan tapi yang perlu kau hadiri adalah majelis ilmu yang bermanfaat. Majelis ilmu. Wa walladhi yazidu fi khaufika, yaitu yang majelis yang menjadikan kamu takut kepada Allah. Majelis kalau menjadikan kamu tidak takut kepada Allah, Allah hati-hati jauhi majelis itu. Majelis yang mendidik bagaimana kau takut kepada Allah, mudah mengamalkan ilmu, bisa bertambah hati, tidak mudah marah dan seterusnya. Dan ilmu yang manfaat adalah yang mengurangi min raghabatika, kesenanganmu, keinginanmu di dunia. Sehingga dunia itu nyantai biasa saja. Datang perginya dunia enggak terlalu penting. Kalau datang alhamdulillah, kalau pergi tidak susah.
Fasta'id billahi min ilmin la yanfa', mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat seperti diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Waqti doa inda tulu'i syamsi wa inda zawal. Perbanyaklah doa di saat matahari terbit dan di saat tergelincir. Wa indal ghurub, di saat matahari terbenam. Wa indal iqamati, dan saat iqamah didirikan, salat didirikan. Wa inda su'udil khatibi il mimbar, saat khatib naik mimbar. Ini saat-saat dikabul oleh Allah. Wa inda qiyamin nasi ila salat, di saat orang mau berdiri melakukan salat. Fa yushiku an takuna sa'atu asy-syarifatu fi ba'di al-awqati. Karena dikhawatirkan fayushiku, dikhawatirkan jam-jam istimewa itu ada di saat-saat itu. Makanya hendaknya kau perhatikan jam-jam tadi itu. Waktu terbit matahari, tergelincir matahari, waktu menjelang terbenam matahari. Cermati saat ini, perhatikan saat itu, takut saat itulah saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saat baik, dikabul doa dan sebagainya. Saat yang mulia tadi. Wajtahid an tatasaddaq fi hadzal yaum. Berusaha juga setelah itu sedekah juga di hari ini. Bima taqdir alaihi, semampumu. Jadi di samping kalian beribadah kayak tadi ada sedekahnya. Wa in qalla, biarpun sedikit. Sehingga pada cepat maka engkau saat itu bisa mengumpulkan baina sholati, antara salat was-shaumi, puasa, was-shadaqati, sedekah, wal qiraati, membaca, wa dzikri, dzikir, wal i'tikaf, i'tikaf. Waribat, menanti salat ke salat ribat. Menanti salat ke salat al-ribat. Mempersiapkan salat maksudnya. Waj'al hadzal yawma minal usbu'i khassatan li akhirataka. Paling enggak yuk berusaha menjadikan hari Jumat adalah hari untuk akhirat kita. Selebihnya kita saling berkecimpung dunia. Yuk, saat ini hari Jumat akan aku khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'asahu, barangkali dengan itu, dengan memuliakan Jumat, menjadikan Jumat sebagai hari khusus, ayakuna kafaratan li baqiyatil usbu', bisa menjadi kafarah penghapus dosa dari minggu-minggu sebelumnya yang dilakukan dosa di dalamnya. Sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai babus siyam. Kita belum masuk bab pembenahan hati ini. Babus siyam cukup insyaallah ya. Asal yaftah alaina wa alaikum futul arifina wa ja'al yakum minal ulama'il amilin. Sahih niyatana wa saddid khutana, yubarik fi sa'yina wa yanfa'una bima 'allamana wa yu'allimuna bima yanfa'una wa yutahhirul qulubana minal nifaq wa khassin furujana minal fawahish tawil amarna ma ta'ati wa sihatil afiyah warzuqna al-khatimata yarzuqna al-khatimata al-husna berkati Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radio dan juga para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Demikianlah kajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pembawa ceramah mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.